Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan tertulis di kitab Kejadian pasal 4 ayat 7, demikian dikatakan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan bahwa raut muka adalah jendela hati. Artinya, dari raut muka atau ekspresi wajah seseorang, kita dapat melihat sekilas perasaan, emosi, atau suasana hati orang tersebut. Dengan raut mukanya secara tidak langsung, seseorang mengkomunikasikan tanpa kata-kata, komunikasi nonverbal, suasana hati dan pikirannya. Demikianlah juga raut muka yang ditunjukkan Kain di dalam nats ini. Tuhan mengingatkan bahaya yang sedang mengancam Kain. Tuhan berfirman, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ekspresi atau raut muka yang muram dari Kain dan tidak berseri-seri menggambarkan perasaan dan hatinya yang dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Kain iri dan cemburu kepada adiknya Habil karena persembahan Habil diterima dan berkenan di hadapan Tuhan, sementara persembahannya ditolak. Kain sedang marah dengan apa yang sedang terjadi. Tuhan mengingatkan Kain untuk tidak membiarkan suasana hatinya yang sedang panas dan marah itu menguasai dan mengendalikan dirinya dan pikirannya. Hal itu berarti memberi peluang bagi si iblis yang memang sedang mengintip dan selalu mencari kesempatan untuk menguasainya. Kita tahu saudara-saudari bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan Kain untuk menguasai hati dan pikirannya serta mengendalikan kemarahannya. Ia harus menguasai dirinya dari dosa dan godaan yang mengancam di depan mata. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa dosa itu selalu mengintai kehidupan kita. Ia dengan segala daya upaya akan terus menggoda dan berusaha menguasai hidup kita. Ia akan memanfaatkan suasana hati kita yang tidak baik, memakai kemarahan, kekecewaan, dan sakit hati yang kita alami. Ia tahu segala kerapuhan kita. Oleh karena itu, marilah memohon kepada Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan luka yang ada di dalam hati kita, agar kita dimampukan untuk mengelola dan mengendalikan perasaan yang kita alami, rasa cemburu, iri, dengki, marah, dan lain-lain, sehingga kita terhindar dari melakukan dosa dan kejahatan. Tuhan mau kita mengelola hati dan pikiran kita dengan firman-Nya, sehingga dari diri kita terpancarlah ekspresi wajah yang berseri, dari diri kita mengalirlah segala kebaikan dalam kata dan perbuatan. Orang percaya harus selalu aktif dan kreatif, berbuat kebaikan dan kebajikan, karena untuk itulah kita dipanggil. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. 1 Petrus 3 ayat 9. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk mengelola hati dan pikiran kami dan menunjukkan wajah yang berseri, wajah yang bersemangat di dalam melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini. Jikalau ada rasa kesal, rasa marah, sakit hati dan lain-lain, Tuhan tolong kami untuk boleh pulih, untuk boleh menyembuhkannya, untuk boleh membawa ke hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengembalikan sukacita di dalam diri kami. Dalam melakukan segala aktivitas kami hari ini, biarlah kami di dalam suasana hati yang bergembira, suasana hati yang penuh syukur dan sukacita, sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini kiranya menjadi dan menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami.
Berkatilah anak-anak kami yang sedang di dalam pendidikannya, dalam perkuliahannya, atau dalam pekerjaannya dimanapun mereka berada. Berikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang di dalam keadaan sakit dan lemah fisik. Sembuhkan, pulihkan, dan berikan kembali kekuatan kepada mereka untuk mereka boleh bangkit dan bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu, sertailah kami dalam segala apa yang kami kerjakan hari ini. Pakailah kami untuk menjadi pembawa sukacita bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, mari beraktivitas, mari berkegiatan dengan hati yang penuh sukacita dan syukur. Sembuhkan dirimu dan tinggalkan segala rasa kesal dan sakit hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.